Nah, kita ini yang dituntut untuk mencintai seorang tokoh yang ternyata karakter dia ini bisa merusak diri kita sendiri. Makanya kemarin saya membuat satu pernyataan persoalan syariat Islam. Penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad. Nah, kenapa kezaliman Nabi Muhammad dengan syariat Islam ini suatu dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena ketika kaum ulama mencambuk seseorang sampai sehingga pingsan, hingga luka, yang mereka tonjolkan, yang mereka pamerkan adalah karakter Nabi yang mereka amalkan. Makanya sungguh keliru kalau orang Islam mengingkari bahwasanya perlakuan kaum ulama itu tidak ada kaitan dengan perlakuan Nabi Muhammad. Nah, karena yang diakui dan yang ditonjolkan oleh kaum ulama di atas panggung, mencambuk seseorang hingga pingsan, hingga berdarah, itu adalah ada kaitannya daripada kitab-kitab yang mereka pegang. Nah, itu satu. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya perangai Nabi Muhammad ini yang tidak manusiawi, malah kita dituntut untuk mencintai tokoh ini. Mencintai sehingga ketika masyarakat Islam mengamalkan perangai dan tindakan Nabi yang zalim dalam beragama, mereka ini membawa dirinya kepada tindakan yang demikian. Nah, ini satu mekanisme dalam Islam yang saya kira jarang dimengerti orang Islam. Jarang sekali dimengerti. Jalan keluarnya mereka sering menggunakan scapegoat atau mengkambing hitamkan dengan kata-kata nanti sering digunakan misalkan oknum, kemudian nanti bisa dikatakan oh dia ini kurang mengerti, kurang banyak ilmu. Tetapi bukan persoalan kurang ilmu. Persoalannya memang dari struktur, dari bagan doktrin memang dirancang demikian. Nah, makanya analogi yang kita katakan, oh seseorang yang melakukan kejahatan dalam Islam atau nama Islam itu tidak ada kaitan tidak ada kaitannya dengan kitab atau ajaran, itu sungguh keliru. Kalau mereka jujur. Nah, jadi ada dua cara kita bisa luruskan persoalannya. Yang pertama, kita bisa luruskan dari personal seseorang, apa dia bisa mengerti atau dia kalau salah mengerti itu bisa dimaklumi. Ya kan, bisa dimaklumi, yang namanya kita manusia kadang-kadang salah interpretasi. Nah, itu bisa dimaklumi. Tetapi yang tidak bisa kita terima bahwasanya kalau kita ingin angkat dan gugat doktrin yang mereka terima, nah ini yang bermasalah. Nah, kalau mereka jujur, kalau mereka katakan misalkan tidak ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang, kenapa harus disembunyikan? Nah, kenapa tidak bisa digugat? Kenapa tidak bisa dibicarakan secara publik, secara eksplisit, ya kan, secara terang-terangan? Nah, alasannya karena memang mereka akui ada aib. Di dalam kitab itu ada banyak aib, sehingga dilarang untuk dibicarakan, dibahas secara publik, karena itu memalukan. Nah, ini yang ingin saya ajak kawan-kawan saya yang dalam Islam untuk bisa jujur, untuk bisa manusiawi lah, ya kan, let's be human. Itu persoalan tradisi hadis yang saya maksud. Silakan anda yang dibawa
itu ada hadis dalam tradisi Islam, kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Nah, secara psikologi saya katakan tadi ini sungguh bermasalah dan sungguh merusak. Nah, karena karakter yang dimaksud ini ternyata karakter tersebut tidak bisa diandalkan sebagai sumber moralitas dan juga tidak bisa digunakan sebagai sumber spiritualitas. Nah, itu poin yang diangkat oleh Bapak Ongki yang saya kira sungguh menarik. Nah, tadi saya mengatakan ada beberapa pesan yang sering saya terima dari kawan-kawan. Mereka ingin mendoakan saya ini kembali ke Islam. Nah, maka alasannya mereka sayang sekali sama saya, sungguh sayang. Saya bilang, oh terima kasih atas kesayangan Anda, terima kasih. Saya bilang, kalau Anda benar-benar cinta sama saya, sayang sama saya, tolong ciptakan diri Anda ini menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Sehingga kalau saya ngopi sama Anda ini, saya aman. Ya kan? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bilang sama kawan ini, kalau Anda sayang sama saya, tolong ajak kaum ulama dan kaum Tunku Dayah dan ustadz-ustadz agar mereka lebih manusiawi dalam beragama. Sehingga kalau saya diundang ketemu mereka nanti, saya aman. Kalau saya tidak aman, kalau tidak ini cinta Anda ini mungkin perlu dipoles, ya kan? Makna dan definisi Anda yang Anda maksud itu bagaimana? Nah, itu beberapa pesan dan anekdot yang penting dan saya kira ini ya perlu saya diskusikan, share di sini terkait dengan kasih sayang yang dimaksud. Saya kira itu jawaban dan tanggapan saya dari Bapak Oki yang sangat bagus sekali yang diangkat tadi. Kemudian saya ingin kasih kesempatan yang lain yang ingin bertanya yang sudah menunggu dari tadi. Bapak ini ya, Bapak sebentar, Enjoy yang sudah sabar menunggu. Silakan Bapak Enjoy. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Enjoy. Silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abangku, sehat selalu dan bahagia selalu. Bang Pendi, Bang Ongki, Kang Fahman, Bu Aisyah dan semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Silakan dilanjut yang lainnya dulu Abangku. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin Bang Pendi atau kita kasih kesempatan dulu kepada Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah yang sudah sabar menunggu tadi. Terima kasih sudah ikut nimbrung dalam Komal ini. Walaupun tadi tidak ini apa namanya kita tidak punya judul karena topik apa tamu yang kita interview yang akan kita wawancarai ternyata ada sedikit gangguan teknis, tetapi saya kira poin-poin yang sudah dibicarakan ini sungguh menarik. Mungkin Mbak Aisyah ada pemikiran dan apa namanya pertanyaan mungkin atau apa, silakan. Iya, selamat malam. Ya, Bang Cakra, susah masuk ke Pak Cakra ini. Saya kemarin juga lagi di bawah, susah ya nggak Pak. Cuma kepengin tanya karena beberapa hari ini saya belum dapat jawaban dari teman-teman Islam khususnya ya. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan basic di dalam Islam dan itu kewajiban. Ya. Karena memang ternyata Pak Cakra ya 4 hari belakangan ini ternyata yang saya temukan berapa hari ini mereka aja basicnya itu nggak tahu loh. Dasar kewajiban dalam Islam yang basic itu nggak tahu. Ya, jadi kemarin tuh ada 2 tema sebenarnya ya, berapa hari yang lalu sampai hari ini tadi sampai tadi pun sama. Jadi tentang syahadat dan sunat itu kan basic, tapi itu kewajiban, betul Pak Cakra? Iya. Oke, pertanyaan saya, sunat itu perintah siapa sih? Kan itu? Iya. Ya, kita butuh validasi di situ. Iya. Ya, itu perintah siapa? Kalau perintah Allah di surah mana dan ayat berapa? Gitu kan? Sementara mereka yang bawa, ada beberapa bawa, tapi itu ya larinya ke At-Tabarani itu loh. Justru di situ saya bilang, kalau kamu bawa itu, ya satu orang itu tuh berapa versi? Ada yang bilang di dalam kandungan, ya. Ada juga bilang belum genap 7 hari disunat. Nah itu pun versinya ada berapa? Bukan cuma 1. Iya.
Pertanyaan saya, kita ini di ruang publik, kita butuh validasi data. Ya, Ya, benar. Ya, benar. Itu benar. Benar sekali itu yang Mbak angkat, itu persoalan sunnah itu yang sangat sangat mendasar, basic. Itu nampaknya memang kenyataannya banyak tidak dimengerti. Kemudian di dalam konsep itu sendiri ada beberapa ini yang membingungkan. Artinya begini, di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah sunnah Muhammad atau sunnah Nabi, yes. ya kan? Yang ada cuma yang ada Bukan cuma itu kayaknya. sebentar Pak. Saudari Aisyah bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya saudari Aisyah. Ya, gini Pak Rahman, pertanyaan saya sebenarnya gini. Satu, sunat itu perintah siapa? Itu dia. Oke, sebentar pelan-pelan Pak. Ya, saya cuma butuh jawaban yang valid. Ya, valid itu bukan berarti jawaban ngomong gitu ya. Validasi data itu penting karena ini ruang publik. Ya, kalau itu sebentar. Kalau itu sebentar Pak. Pelan santai aja Pak. Kalau itu perintah Allah, tunjukkan perintah sunat itu kalau perintah Allah di surah apa? Ya, di ayat mana? Betul. Yang kedua, ya, apakah Nabi Muhammad itu disunat? Mantap. Silakan Pak. Ya. Nah, itu yang Ibu Aisyah tanya itu saudara Cakra. Sunat, tahu kan sunat itu? Kenapa dulu saudara Cakra potong kelamin itu, ujungnya itu yang terkulup itu dipangkas. Itu kan berdarah-darah juga itu. Jadi yang mengilhami saudara Cakra memangkas dengan saudara Pendi itu siapa? Yang ditanya Ibu Aisyah itu. Silakan Pak Cakra. Baik. Saya tanggapi yang terima kasih Pak Faman. Akan saya tanggapi pertama dulu sebelum saya menjawab begini. Persoalan sunnah dulu. Perlu diketahui ini ada yang dalam Islam. Dalam Al-Quran itu tidak ada istilah sunnah Nabi atau sunnah Nabi Muhammad. Yang ada sunnatullah. Itu perlu digarisbawahi. Artinya Al-Quran menolak konsep-konsep hadis. Ya kan? Artinya Al-Quran menolak tegas konsep-konsep yang kita dapat dalam kitab hadis, kitab fikih, sirah Muhammad dan lain-lain. Nah, termasuk di dalamnya ketika Al-Quran menolak konsep hadis, Al-Quran menolak konsep Islam itu sendiri. Ya, jadi agama Islam secara struktur, secara kerangka, secara bagan, Islam menolak. Artinya Islam menolak apa yang ada di dalam rukun Islam, yaitu peribadatan, segala peribadatan, sembahyang, puasa, naik haji, dan hal yang demikian. Itu adalah konsep hadis. Atau konsep-konsep yang dimengerti atau yang dimaknakan oleh mereka yang nulis hadis atau kitab fikih. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian persoalan sunnah. Tadi saya sudah jelaskan kalau bahwasanya dalam Al-Quran itu yang hanya ada sunnah Allah, artinya sunnah itu harus kalau Allah ini dianggap datangnya dari pencipta alam, sang pencipta alam, maka sunnah itu harus bisa dimengerti oleh semua manusia. Dan harus bisa dilalui hasilnya itu, sehingga hasilnya itu ada dalam alam, bukan dalam hayalan, bukan dalam ruang lingkup yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa dimengerti oleh indera manusia. Nah, kalau hasil daripada janji sunnah Allah ternyata terdapat di luar daripada ranah manusia, kemampuan daya nalar manusia, maka hal yang demikian tidak bisa dikatakan sunnatullah. Nah, apapun konsepnya, apapun pendekatan, apapun hipotesis yang dibuat atas nama pencipta alam, itu harus berada di dalam ruang lingkup alam itu sendiri. Itu perlu dimengerti. Sehingga manusia tidak terjebak dalam dogma buta. Dan kemudian wisdom atau kebenaran itu harus benar-benar terbuka kepada siapa manusia, termasuk kalau mereka ingin kritik. Nah, yang namanya sunnah Allah itu, sunnah Tuhan itu bisa dikritik oleh siapapun manusia.
dan bisa ditolak, bisa digugat oleh siapapun manusia. Nah, makanya persyaratan yang ada dalam Islam itu ada, jangan kamu kritik Islam, kamu kena pasal ini, pasal itu. Nah, itu yang bermasalah. Itu pemikiran yang demikian itu lahirnya ketika kita masuk dalam fikih. Artinya fikih ini sudah ditolak oleh Al-Quran atau tidak diterima oleh Al-Quran. Nah, itu secara duduk perkara antara Al-Quran atau sunnatullah dibandingkan sunnah Nabi. Nah, sekarang kita lihat sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi Muhammad yang ada dalam kitab fikih dan kitab Ahlussunnah itu kan seorang tokoh yang memang menurut pemikiran sekelompok orang. Artinya hadis yang kita dapat dalam kitab-kitab Islam bukanlah ditulis oleh sesosok tersebut, tetapi ditulis oleh orang lain, sekelompok orang lain atas nama Nabi. Jadi figur Nabi Muhammad itu tidak dikenal siapa. Nah, makanya Anda baca ketika ada Pak Cakra, mohon maaf. Sorry Pak Cakra, saya salah, maaf. Ya. Itu banyak ya. Saya dari jauhan kok ini ya. Itu yang saya maksud sunat atau kitan, Pak. Sunnah kitan ya. Ya kitan, sorry, bukan sunnah. Kitan atau sunat. Kitan itu yang saya mengerti itu datangnya dari tradisi Muhammad, dari tradisi baik dari agama lain, mungkin dianut lagi dalam agama Islam. Makanya iya Pak Cakra, makanya saya tuh beberapa hari kan, makanya saya tanya, sunat atau kitan itu perintah siapa sih teman-teman Islam? Kan itu. Iya. Kalau perintah dari Muhammad, automatically harus ada di Quran, betul nggak Pak Cakra? Benar. Ya, itu kita butuh validasi itu. Benar. Yang diikuti umat Islam ini benar perintah Allah, perintah Rasul atau tradisi? Iya, bagus. Nah, itu kan pertanyaan. Nah, itu kemarin itu berapa hari ini itu basic ya Pak Cakra? Iya. Itu basic yang menjadi kewajiban umat Islam. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, sementara sampai detik ini mereka nggak bisa jawab validasi datanya di mana. Iya. Karena itu kewajiban, itu yang kita butuh Pak Cakra. Sorry Pak Cakra, saya salah ya Pak Cakra. Monggo Pak Cakra. Enggak apa, karena enggak apa. Jadi persoalan kitan atau yes. Ya, kitan itu memang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada kita dapat dalam kitab hadis, ya kan, termasuk kitan terhadap wanita. Ini yang sungguh bermasalah. Sehingga female genital mutilation atau sunat bagi orang wanita ini kan cukup berbahaya. Sehingga karena kan secara organ ini sungguh ini efeknya itu luar biasa. Sehingga praktek-praktek hitan itu baik laki-laki, walaupun terhadap laki-laki tidak begitu berbahaya karena kulitnya itu ketika dipotong tidak sebahaya bagi orang wanita. Yang bermasalah sekali sekarang hitan bagi wanita. Sehingga di UN, di World WHO ini kan melarang sangat perbuatan-perbuatan hitan terhadap wanita. Karena efek kesehatan itu bisa sampai ada banyak angka-angka yang meninggal, terutama di negara-negara Afrika yang mempraktekkan khitan ini terhadap wanita dengan alasan agar wanita ini tidak kekuatan seksual mereka ini lebih rendah. Nah, inilah pemikiran-pemikiran dalam Islam yang cukup aneh, yang cukup absurd. Karena dari kodrat wanita ini kan tidak bisa dipedamkan dengan cara demikian. Dan malah menunjukkan dalam hal ini kalau memang orang laki tidak bisa melayani atau memenuhi kepentingan seksual hubungan suami istri, berarti ada masalah di dalam psikologi orang laki-laki itu sendiri. Dalam hal ini pola-pola pikir ulama, cara mereka mengontrolkan kaum wanita. Kan ujungnya kan pengkitanan atau khitan terhadap wanita, tujuannya kan ke situ agar wanita ini tidak
kemana-mana, misalkan terlalu bagaimana ekspresif di publik, sehingga mereka ini tidak tidak banyak komunikasi dengan publik. Tujuannya salah satunya dengan menghitankan jenis kelamin mereka. Ternyata efek daripada kesehatan khitan bagi wanita ini sungguh merusak dan sungguh berbahaya. Ada sedikit manfaat kalau dilihat dari laki-laki khitan itu, kalau di Afrika ya, karena banyak AIDS di situ, ada sedikit manfaat karena orang yang khitan itu tidak cepat terjangkit. Tetapi kalau dibawa kepada komunitas misalnya yang modern, orang yang tidak khitan, laki-laki yang tidak khitan di negara-negara modern, mereka tidak ini, kalau memang mereka jaga kesehatan, ya kan, mereka mandi, ya kan, mereka kalau kencing bersih diri, ya sama-sama sehat. Jadi konsep khitan itu baik bagi laki-laki dan perempuan itu secara ini terutama bagi perempuan sangat tidak mendasar, membawa dan tidak membawa orang perempuan ini kepada spiritualitas yang baik, tidak membawa orang perempuan ini pada kesehatan yang baik. Segalanya lah yang bisa saya dapat, yang saya bisa simpulkan bahwasanya khitan yang diberlakukan kepada wanita tidak ada manfaat sama sekali, malah merusak orang wanita dan merusak psikologinya terutama. Jadi menjawab pertanyaan Anda, khitan itu memang tidak ada kaitannya dengan Quran, tidak ada dalam Quran. Jadi yang hanya adalah sumbernya ya dari narasi sekelompok orang yang kita dapat dalam kitab fikih, yang dikatakan ini didengar dari Aisyah, dirawikan dari si fulan, ya itu aja. Ujungnya praktek-praktek khitan yang ada dalam Islam tidak lebih daripada budaya, saya kira. Berarti yang mewajibkan itu tidak tahu ya sumbernya dari siapa ya, bukan dari Allah kah atau dari Rasul, itu bukan ya ternyata ya, betul? Bukan ya, oke. Jadi gini Pak Cakra ya. Nah pertanyaan kedua sebenarnya masih tetap di khitan. Nah apakah Nabi Muhammad disunat atau di khitan? Itu menjadi pertanyaan yang sampai detik ini ya umatnya sendiri tidak bisa menjawab. Ya, benar. Itu kenapa tidak mungkin dijawab? Yang pertama, di dalam hadis tidak dikatakan nabi yang dimaksud itu ada di khitan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, figur tersebut memang figur fiksi. Nah, ya kan? Makanya orang Islam tidak bisa menjawab dan tidak mungkin menjawab. Betul. Justru yang saya temukan dari dalil yang lain, ya justru Nabi Muhammad itu memerintahkan tidak boleh di khitan karena itu salah satu syarat untuk bertemu Allah di hari kiamat tidak boleh berkhitan. Coba tolong dibaca, bisa minta tolong host dibacakan Sahih Bukhari. Ini dalilnya kurang lebih 10 ya. Ini saya tidak punya kitab yang dimaksud. Mungkin Sahih Bukhari. Coba di Sahih Bukhari. Nomor berapa itu? 3100. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa teman-teman Islam ini khususnya Pak Ustadz terutama Pak Ustadz ya, kenapa sesuatu yang penting ini tidak disampaikan? Karena ini syarat-syarat ya untuk umat Islam laki-laki di hari kiamat mau bertemu dengan Allah, itu kan salah satu syaratnya. Tidak boleh di khitan, dan itu perkataan Rasul itu. Nah, kenapa sampai saat ini umat Islam nggak dengar, nggak pernah tahu maksudnya Pak Cakra? Iya, begini nampaknya ada kontradiksi di dalam tradisi itu sendiri. Tapi persoalan hadis yang Bang Aisyah tunjukkan itu akan saya coba cek. Tetapi secara tradisi dalam Islam itu dianggap Nabi Ibrahim disunat. Rujuknya ke situ. Jadi rujuknya. Iya, jadi saya tahu Pak Cakra. Jadi
memang selama ini alibi jawaban yang kita temukan ya di Tok ini ya, semua menuju ke Mila Ibrahim. Nah kalau kita ikutin kan oke. Kalau kamu mengikuti Mila Ibrahim, pertanyaannya sekali lagi, di Quran mana Nabi Ibrahim disunat? Nggak ada juga kan? Nggak ada juga, benar. Nah, kalau dipaksakan lagi, oke, mengikuti bla bla bla. Kalau kalian benar-benar memaksakan mengikuti Nabi Ibrahimmu itu disunat umur berapa? Kan itu? Iya. Nah, pertanyaan saya, di negara Konoha ini laki-lakinya disunat umur berapa? Ya, biasanya SD, SMP, benar nggak? Nah, mereka ngikutin siapa itu? Iya. Nah itu kan akan harus jadi pertanyaan Pak. Karena mereka memaksakan ngikutin Mila Ibrahim. Sementara kalau kita ikutin Ibrahim sendiri disunat umur berapa? Harus ngikutin dong. Nah pertanyaan saya, di Indonesia ini yang kita temukan, umat Islam disunat umur berapa? Dan itu itu ngikutin siapa? Iya. Ya, menarik. Nah itu kan harusnya jadi pertanyaan besar itu Pak. Iya. Iya. Itu menarik. Memang itu nampaknya dari tradisi hadis yang pertama, kemudian tradisi hadis itu tidak bermuara kepada, tidak bisa dibuktikan. Misalkan tadi ditanyakan umur berapa Nabi Ibrahim disunat, ya kan? Kemudian apa Nabi Muhammad disunat. Jadi jawabannya kan masalahnya permasalahannya umat Islam sendiri memaksakan mengikuti Mila Ibrahim. Nah kalau kita ikutin, oke, kita ikutin. Tertulis di mana dan Ibrahim itu disunatnya coba umur berapa? Iya. Malah diwajibkan kan. Jadi kalau memang itu wajib kan harus ada satu patokan ya kan, umur berapa atau bagaimana. Ya kan? Makanya saya tanya, kalau mereka mengikuti Mila Ibrahim sementara mereka melakukannya saat ini dilakukan, anak-anaknya itu umur berapa disunat, itu ngikutin siapa? Iya, benar. Iya. Ini karena mereka sendiri memaksakan mengikuti Mila Ibrahim. Iya. Lah kok malah kenyataannya ya teman-teman bisa berpikir sendiri. Itu aja Pak Cakra. Karena begini Pak Cakra. Bagus. Karena saya kritis Pak Cakra. Nah pertanyaannya, seorang junjungan, panutan, dan kekasih Allah itu kan role modelnya Islam, betul nggak? Iya. Ya? Nah itu dia sendiri tidak bisa memvalidasi ya bahwa junjungan itu sendiri disunat. Justru ada hadis lebih dari 10 hadisnya ya bahwa Rasulullah ya memerintahkan umat Islam tidak boleh disunat karena itu adalah salah satu syarat di hari kiamat nanti bertemu dengan Allah. Bayangin ya, salah satu syarat untuk bertemu Allah di hari kiamat, satu ya, bertelanjang badan, bertelanjang kaki, dan tidak dikitan. Pertanyaan saya begini Pak Cakra, itu dalilnya bukan cuma satu. Kenapa para ulama-ulama itu tidak menyampaikan hal yang penting itu? Iya. Iya, benar. Sekali lagi. Iya. Itu memang perlu digugat, perlu digugat dan nampaknya ada kontradiksi yang nanti akan saya coba lihat hadis 3100 yang 3100 terus hadis Ahmad 1814 sama juga kurang lebih 10 saya punya dalilnya, capek dua dulu lah itu. Iya. Itu perkataan itu sabda Rasulullah itu. Iya. Karena sabdanya itu perintah syarat untuk bertemu Allah di hari kiamat. Iya. Baik. Salah satunya itu tidak boleh disunat. Menarik. Ya menarik. Itu sungguh kontradiksi dengan Mila Ibrahim yang mereka klaim mereka mengikuti Ibrahim. Iya. Jadi menarik. Baiklah Mbak Aisyah. Pak Cakra ya. Atas pertanyaannya. Jadi bahan kajian kita berikutnya yang perlu kita gugat dan perlu kita bahas untuk kali mendatang terkait dengan khitan atau female mutilation. Dan efek daripada khitan terutama bagi orang wanita ini ya, bagi orang wanita. Baiklah, kita kasih kesempatan buat yang lain sebelum kita tutup. Yang siapa tadi yang barusan naik sebentar ya, yang barusan naik
Oh, kebetulan baru turun. Ini Pak Pendi, terima kasih banyak. Shalom. Belum sempat apa namanya, mengkomen lagi. Silakan. Shalom Bang, shalom. Enggak, Bang. Saya naik. Nah, ya shalom Bang. Saya naik tadi hanya untuk diskusi dengan si Boy tadi ya, orang Aceh itu yang begitu gampang mengatakan setiap ada orang murtad itu pasti dikaitkan dengan kemiskinan dan pendidikan rendah. Makanya saya tadi bertanya, ketika dia mengatakan bahwa yang mu'alaf itu seperti Deddy Corbuzier dan artis-artis yang lain, yang ingin saya tanyakan adalah, pernah nggak dia cari tahu apa sih yang membuat para artis itu murtad dari agama Kristen, menyangkal imannya dan masuk agama Islam? Nah ini kenapa? Ini sebenarnya yang harus dicari tahu. Tapi kebiasaan teman-teman itu adalah setiap ada yang murtad pasti miskin atau pendidikan rendah atau satu lagi di bawah perut. Padahal belum ada satupun murtadin yang saya dapatkan menikah 2, 3, 4. Tapi banyak kita dapatkan orang yang meninggalkan kekristenan dan masuk agama tersebut itu istrinya lebih daripada satu. Nah, siapa sebenarnya di sini yang gara-gara selangkangan? ya. Makanya seperti yang Prof sering sampaikan ya, orang sering sekali hari-hari ini mengutip ayat, kamu dikenal dari buahnya, kita dikenal dari buah, dan engkau mengenal mereka dari buahnya. Nah, itu saja dari saya, Bang. Iya, Pak Pendi, aku boleh tambahin sedikit nggak Pak Pendi? Pak Pendi shalom ya, sudah lama nggak pernah ketemu. Ya shalom, shalom. Saya juga sudah lama nggak buka koma. Iya sudah. Ya. Jadi makanya kalau saya disuruh menambahkan untuk para mu'alaf cuman satu, ya. Karena para mu'alaf itu tidak pernah baca Alkitab, itu jelas. Ya, tertulis jelas kok itu. Ya. Kalau mereka baca Alkitab nggak mungkin. Contohnya Dr. Hicaki, dan dia sudah mengakui itu di depan Pak Gilbert waktu berapa bulan yang lalu. Dia tidak pernah bergereja 3 bulan. Ya. Itu jelas, ya. Dan maaf ya, kalau saya itu kan berdasarkan Alkitab ya. 1 Timotius 4 ayat 1. Ya, jelas Tuhan Yesus bilang apa di situ? Maaf ya, sebelum agama ke-7 ini datang. Saya cuma mengikuti itu aja. Iya. Banyak ayat-ayat lainnya. Sama satu lagi Bu, izin Bu Aisyah. Iya Pak. Itu yang paling nyata lagi kisah yang masalah si Yahya Waloi ya. Waloni. Yahya Waloni itu ya, itu lebih parah itu. Mengaku-ngaku mantan pendeta dan sebagainya, ternyata semua hoax. Ya. Tapi ya itu kita ngomongin tentang mu'alaf gitu kan. Makanya saya bilang mereka baca Alkitab tidak. Ya tadi salah satunya mungkin unsurnya ada yang sebutin sama Bang Pendi. Bisa jadi perut, di bawah perut, bisa jadi itu duniawi pokoknya ya. Saya rasa kalau mereka baca Alkitab, Tuhan Yesus sendiri sudah bilang di Alkitab sebelum abad ke-7 itu ajaran itu datang. Ya, contohnya tadi ya. Di Timotius itu tadi. Ya. Itu jelas kok, Pak. Ya memang persoalan mu'alaf di dalam ini ya baik di Indonesia atau di luar negeri umumnya tidak begitu mengenal dalam dimensi hukum fikih. Mereka cuma mengenal kalau kita bersyahadat langsung dosa saya ini terhapus gitu kan, dan sekali masuk Islam kan mungkin dalam 5 menit mengucap doa kalimat syahadat saya sudah jadi orang biasa. Sehingga mereka tidak begitu mendalam atau mungkin tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus human rights atau hak-hak asasi manusia yang dialami oleh kaum muslim, yang suara mereka sering tidak diekspos, ya kan? Kalaupun kita dapat itu di bawah organisasi hak asasi manusia kayak
human rights dan advokasi hak asasi manusia di lokal-lokal, kemudian di Amnesty International, dan itu hanya sedikit pun orang Islam yang memperhatikan ke situ. Jadi makanya persoalan syariat Islam yang ada di Aceh itu kan di antara kelompok pertama yang menantang itu kan Amnesty International. Mereka mengirimkan surat secara langsung kepada pemerintah Aceh tentang syariat Islam. Nah, ketika saya pulang ke Aceh, saya melihat sendiri apakah sampai surat Amnesty International. Rupanya mereka tidak pernah mendengar pun. Memang tidak diperhatikan, sehingga yang mualaf hal-hal yang begini mereka sering tidak terdidik atau tidak begitu berwawasan tentang kondisi perlakuan Muslim terhadap orang Islam atau orang di dalam pada ini mualaf sering tidak banyak memberi kontribusi kepada orang Muslim untuk bisa membawa satu pembaharuan. Jadi kebanyakan orang mualaf kalau masuk Islam itu ikut-ikutan, malah lebih ekstrim. Kita lihat, malah lebih ekstrim. Sehingga karena mereka menjadi terbayang mereka ingin menciptakan satu kondisi yang seperti khalifah, seperti bayangan masa lalu, kejayaan, keemasan masa lalu yang tidak ada dasar apa-apa, sehingga mereka terbayang-bayang dalam lamunan masa lalu ini yang mereka sendiri tidak bisa mengaktualisasikan masyarakat Islam ketika mereka masuk Islam. Nah, makanya saya sering kadang-kadang saya mempertanyakan kepada mualaf. Kemarin ada mualaf yang dari California, orang Aceh, kirim kabar buat saya, ya kan, begitu gembira. Saya bilang begini sama kepala orang Aceh di California. Saya bilang, tolong sampaikan kepada mualaf itu kalau dia mau benar mengkontribusi kepada Islam, bawa pembaharuan sehingga orang Islam tidak terus tenggelam dalam kegelapan. Nah, kalau dia masuk Islam hanya sekedar untuk jadi ekstremis, nah itu malah lebih merusak. Itu kadang-kadang kebanyakan mualaf demikian. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan di bawah, agar terutama orang Islam di bawah, agar bisa melakukan satu introspeksi, apakah mualaf yang dipamer-pamer itu bisa membawa orang Islam masyarakat Islam yang sudah dalam Islam, yang lahir dalam Islam, bisa menggerakkan daya nalar mereka, bisa membuka cakrawala mereka. Kalau mualaf ini hanya datang untuk menambah duka, untuk menambah jeratan dan kegelapan dalam Islam, berarti orang mualaf tidak membawa mereka sendiri kepada pencerahan, dan malah dan malah ketika mereka keluar dari agama apapun sebelumnya, ketika masuk Islam ternyata kehidupan mereka tidak mencerahkan. Dalam hal demikian saya kira sungguh merugikan kalau mereka tujuan masuk Islam cuma ikut-ikutan, cuma ngetot kepada dogma buta, ya kan. Hal ini begini. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih banyak nih Pak Aisyah dan Pak Pendi. Persoalan analogi itu memang perlu kita luruskan. Sering digunakan salah analogi yang menganggap orang masuk Kristen itu untuk cari uang. Itu memang satu narasi yang sungguh tidak jujur, saya kira. Tidak jujur, yang sering dipopulerkan dan digunakan sebagai bahan dakwah oleh rekan-rekan kita dalam Islam. Mungkin ini akan segera saya tutup dalam beberapa menit, dalam waktu 5 menit lah. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Ongki ingin menambahkan sebelum kita tutup, atau Pak Enjoy? Oke lah, amit tabah, selamat malam minggu. Sampai jumpa besok malam ya. Ya, terima kasih Pak Fahman. Terima kasih sudah mencoba naik ikut nimbrung kali ini. Sampai jumpa pada kali mendatang. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
Amitabha. Waalaikumsalam. Shalom, terima kasih Prof. Cakra. Terima kasih semua, Bung Pendi juga. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Bu Shalom. Aisyah, Selamat terima malam ya, kasih. sama-sama Pak. Sama-sama, salam. Ya, terima kasih banyak Pak Enjoy, terima kasih banyak Pak Oki, Pak Pedi dan Mbak Aisyah ikut. Iya, sama-sama Pak Cakra. Thank you, thank you. Sehat selalu Prof. Cakra. Sama-sama, sehat selalu buat semuanya dan sejahtera selalu. Shalom buat semuanya. Assalamualaikum buat semuanya. Anda-anda yang di bawah tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Anda-anda tadi yang di bawah yang belum sempat mungkin memberi komen atau mengkontribusi pemikirannya, nanti kali depan kita akan live lagi dan bisa Anda catat pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran-pemikiran yang menarik dan penting yang perlu kita diskusikan. Silakan diajukan kali mendatang atau bisa inbox saya atau bisa Anda kirim kepada Pak Pendi di sini untuk bisa dikumpulkan ide-ide yang menarik atau langsung kepada Pak Nabirong yang sering di Komal kirim ke sana, bisa kita kumpulkan sebagai topik mendatang. Jadi akan saya tutup sekali lagi. Terima kasih banyak kepada anda semua. Terima kasih ini terhadap pendidikan komen dan pemikiran yang cukup menarik dan mencerahkan saya kira. Pak Enjoy, Assalamualaikum. Pak Ongki, Shalom, Assalamualaikum. Pak Pendi. Shalom, Assalamualaikum. Shalom semuanya. Ya. Tuhan Ya, memberkati shalom semua. semuanya. Amin, Sampai amin. ketemu lagi ya. Bu Thank Aisyah, you. shalom. Iya, shalom. Pak Cakra secara terbuka menyebut karakter Muhammad sebagai sosok yang penuh kontroversi, dari pernikahan-pernikahannya, peperangan, hingga hukuman keras terhadap lawan-lawan politik dan agama. Ini bukan tuduhan sembarangan, tapi berdasar pada sumber-sumber Islam sendiri, hadits sahih, sirah nabawiyah, dan ayat-ayat dari Al-Quran. Apakah sosok yang seperti ini layak disebut teladan bagi seluruh umat manusia? Surah Al-Ahzab 21. Dan jika syariat yang dibangun di atas ajarannya menghasilkan kekerasan, diskriminasi, dan ketakutan, apakah ini buah dari roh yang suci, atau dari roh yang lain? Ini bukan soal benci, ini soal cinta pada kebenaran. Karena banyak saudara-saudari kita hidup dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk bertanya, apalagi keluar. Mereka dibungkam dengan ancaman, dibatasi oleh budaya takut. Tapi melalui kesaksian seperti Pak Cakra, kita melihat harapan. Bahwa siapapun, jika mau mencari kebenaran, akan menemukan bahwa Allah bukan sosok yang haus darah, tapi pribadi yang mengasihi manusia bahkan rela mati untuk mereka. Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya untuk membunuh siapapun. Dia tidak pernah memaksa orang masuk ke dalam kerajaannya dengan pedang. Dia justru berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, Matius 5 ayat 44. Inilah perbedaan paling radikal antara agama buatan manusia dan Injil Kristus. Kalau kamu diberkati oleh video ini, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Mari jadi terang dan garam bagi generasi ini. Dan, jika kamu seorang muslim yang mulai bertanya, jangan takut. Allah tidak marah pada pencari kebenaran. Yesus tidak datang membawa pedang, tapi salib. Dan salib itulah yang menyelamatkan dunia. Salam murid Kristus.